Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamela Agustin dengan NIM 19091030236. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Civil Society and the State in Democratic East Asia sebagai tugas mingguan Gerakan Sosial B. Saya adalah mahasiswa dari program MBKM Universitas Jember. Hadirnya Asia Timur kontemporer ditandai oleh interaksi baru antara masyarakat sipil dan negara yang harus mendapat pembaruan ilmiah. Secara khusus, buku ini berfokus pada berbagai bentuk ketertarikan dan perselisihan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Demokrasi Asia Timur ini telah menghadirkan protes dan konflik, misalnya seperti gerakan bawah Sun pada musim semi 2014 yang menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir demonstrasi massa yang memaksa pemerintah Kuomintang atau KMT berkuasa untuk membuat konsesi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok, serta protes lainnya seperti di Korea Selatan, protes yang diikuti jutaan peserta yang berlangsung selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017 menyebabkan pengunduran diri paksa dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Lalu juga ada protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang menyebabkan perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks Asia Timur, buku ini mulai dengan tinjauan singkat tentang negara berkembang dan implikasinya terhadap jalur 3 negara Asia Timur dan kisah sukses ekonomi mereka dalam bahasan pertamanya. Buku ini memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan mendiskusikan persamaan dan perbedaan di negara-negara demokrasi Asia Timur berdasarkan studi kasus yang mendalam. Kontribusi dalam buku ini fokus pada 3 bidang keterjeratan dan pertentangan antara badan sipil dan kontrol negara. Yang pertama itu isu lingkungan, yang kedua politik identitas, yang ketiga neoliberalisme dan inklusi sosial. 3 bab di bagian pertama berfokus pada isu bagaimana masyarakat sipil menangani isu-isu lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas, developmentalisme, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan industrialisasi yang cepat telah menyebabkan tingginya tingkat polusi yang telah memicu kemarahan dan menciptakan gerakan warga yang penting di ketiga negara yang mengakibatkan perubahan kebijakan negara di beberapa daerah. Bab Simona Grano membahas dampak politik
Dari ketidakpuasan yang meluas mengenai pemerintahan KMT sebelumnya di Taiwan dan perubahan berikutnya dalam partai yang berkuasa pada tahun 2016. Ketidakpuasan rakyat mengenai beberapa masalah sekunder tersebut mendorong Partai Progresif Demokratik atau DPP yang progresif untuk mundur, hingga menyebabkan gerakan sosial yang berujung progresif. Bab kedua oleh Mary Alice Haddad membahas bagaimana organisasi lingkungan berjejaring satu sama lain untuk membuat dan memperdayakan sekutu di dalam pemerintah dan bisnis untuk melakukan perubahan pro-lingkungan. Sedangkan pada bab Tobias Weiss, dia menganalisis munculnya gerakan balasan sebagai reaksi atas bangkitnya gerakan menentang tenaga nuklir di Jepang sejak tahun 1970-an. Dia menelusuri munculnya gerakan kontra konservatif dalam perspektif sejarah dan menganalisis dasar organisasi dan sosial, proses mobilisasi dan farming, serta pengaruh politik dari kelompok yang terlibat. Identitas nasional adalah isu kunci yang dibahas di bagian kedua dari volume ini. Naoto Higuchi membahas dalam babnya bagaimana Jepang memandang munculnya demonstrasi nativis dan kejahatan rasial dari akhir 2000-an. Yang menyebabkan parlemen memberlakukan undang-undang anti-rasisme pertama di negara itu pada 2016. Tujuan babnya adalah untuk memeriksa sifat kemapanan gerakan nativis Jepang. Dalam babnya, Ming-Sho Hu menganalisis kebangkitan gerakan keagamaan konservatif di Taiwan yang menjadi semakin aktif di arena politik negara itu sebagai reaksi terhadap aktivisme progresif di berbagai bidang. Hingga dalam bab terakhirnya, David Chiavacci membahas pengaruh kelompok advokasi imigran dalam kebijakan imigrasi Jepang. Bagian ketiga dari buku ini bergulat dengan pertanyaan tentang reformasi neoliberal dan inklusi sosial di Asia Timur. Babnya membahas pola perubahan gerakan sosial Korea Selatan dari tahun 1960-an hingga 2010-an dalam hal konstituen mereka, struktur komunikasi dan mobilisasi mereka, dan cara mereka memengaruhi politik institusional. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa buku ini menyelidiki dinamika novel yang dimainkan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dengan menganalisis peran dan kepentingan masing-masing dari yang paling penting aktor setelah rekonfigurasi hubungan negara, masyarakat sipil, dan interaksi berbagai pemangku kepentingan, organisasi, dan lembaga sosial di tingkat lokal dan nasional. Secara keseluruhan, kami berpendapat bahwa bab-bab yang berbeda dalam buku ini mengkristalkan 3 temuan kunci yang memberi kesaksian tentang meningkatnya
kompleksitas hubungan negara masyarakat sipil di negara-negara demokrasi Asia Tenggara. Sekian review buku dari saya.